di mana kebun buah markisa ada di Palu bisa dipanen setiap pekan. Diketahui di Sulawesi Tengah, khususnya di kota Palu, kebun buah markisa masih jarang ditemukan, khususnya di Bumi Tadulako tersebut. Namun di bagian utara kota Palu, tepatnya di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, terdapat kebun markisa. Kebun buah markisa masih tergolong jarang ada di Palu, tepatnya di Jalan Tandame, Kelurahan Mamboro, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selain itu, beberapa waktu lalu Wali Kota Palu, Dr. Reni Alamajido, berkunjung ke kebun ini pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Reni juga berdialog langsung dengan para pengelola kebun markisa dan mencoba beberapa hasil olahan dari buah markisa secara langsung. Oke, untuk berita selanjutnya kami sudah terhubung dengan wartawan kami yang ada di Kota Palu, yaitu Muhammad Salam. Muhammad Salam. Ya, rekan Suta. Iya, Salam, bisa dijelaskan berapa luas kebun markisa di Mamboro itu? Baik, perlu diketahui bahwasanya untuk kebun buah markisa di Kelurahan Mamboro tersebut ada beberapa hektar. Terdiri dari 1 hektar itu berada di Jalan Tandame, sedangkan 2 hektar lainnya itu berada sekitar beberapa ratus meter masuk ke dalam. Kemudian juga untuk kebun milik Pak Sakir atau ketua kelompok Vanile itu menanam pohon markisa di kebunnya sebanyak 30 kali 30 dengan total 175 pohon atau 175 pohon buah markisa. Suta. Iya, Salam, bisa digambarkan bagaimana kondisi kebun markisa di tempat itu? Baik, kondisi kebun markisa di Mamboro itu tidak jauh berbeda dengan kebun buah yang ada di Kota Palu. Sekeliling kebun dan pagarnya hanya terbuat dari pagar kayu, sementara untuk pengairannya, Ketua Kelompok Tani Vanilei masih menggunakan sumur bor. Dalam lingkungan kebun buah markisa itu, yang berada di Jalan Tandame, itu ada satu pondok kecil untuk tempat beristirahat apabila petani Vanilei itu memanen hasil buah markisa tersebut. Sementara pasca bencana 2018 silam, pemerintah Kota Palu ikut membantu sehingga saat ini penyangga buah markisa itu terbuat dari rangka baja. Dan saat ini juga penyuluh pertanian yang kami sempat wawancarai tadi itu menuturkan kendala utama dari petani buah markisa yang berada di Kelurahan Mamboro itu adalah persoalan pengairan untuk kebun buah markisa itu. Pasalnya menurut penyuluh pertanian daerah Mamboro itu kendala utamanya itu dalam membudidayakan buah markisa itu adalah air. Ia pun berharap ke depan pemerintah, baik pemerintah Kota Palu maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat membantu kelompok tani Vanilei dalam pengembangan dan budidaya buah markisa tersebut. Suta. Ya, terima kasih, Salam. Baik, Tribuners, reporter kami juga sempat melakukan wawancara dengan penyuluh pertanian di wilayah Mamboro. Berikut video wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Nama saya Nurpati. Saya adalah penyuluh di wilayah Mamboro Barat ini yang bertugas dari tahun 2007 sampai saat ini. Markisa ini awal mulanya dikenal di daerah Mamboro itu sendiri sejak tahun 1516 oleh seorang petani yang berkecimpung di pertanian itu. Dia mencoba-coba menanam buah markisa yang awalnya dia dikasih oleh temannya, katanya disuruh coba tanam di sana siapa tahu cocok. Dia bawalah markisa itu, dia tanam di kebun di depan pondok-pondoknya, ternyata cocok dan subur dan buahnya banyak. Akhirnya orang yang melihatnya itu tertarik, akhirnya dari mulut ke mulut dia mencoba juga menanam di kebunnya, terutama Pak Ketua Kelompok Pak Sakir ini. Pak Sakir ini menanam sekitar awalnya itu cuma sedikit, tapi karena dia lihat
bagus, akhirnya dia memperluas lagi sampai dia menanam sekitar 30 kali 30, sekitar 175 pohon. Ya, nah, itu waktu itu belum terbentuk kelompok. Nah, akhirnya saya sebagai pendamping di Kelurahan Mamboro ini sebagai penyuluh, saya rekrut mereka bagaimana kalau kita buat kelompok agar bisa kita gampang koordinator bagaimana untuk penanganannya nantinya kalau misalkan buah markisa ini sudah banyak ditanam oleh masyarakat, kita mau apakan, kemudian bagaimana membudidayakan yang lebih bagus lagi. Akhirnya terbentuklah kelompok ini. Nah, terbentuk kelompok ini, maka dibentuklah namanya kelompok Tani Vanilei yang berjumlah 12 orang. Nah, dari 12 orang ini ada 3 orang yang menanam markisa yang luas. Yang satu hektar, Pak Sakir sendiri itu lebih 1 hektar. Kemudian ini lagi ada 1 orang lagi yang menanam yang di sini. Jadi sudah kita bentuk kelompok itu, akhirnya mereka bersatu membudidayakan markisa tahun 2018-19. Belum bencana itu sudah dibantu oleh pemerintah untuk memberi bantuan kepada kelompok tani ini supaya lebih membudidayakan markisanya lebih bagus lagi, karena kemarin kan budidayanya itu masih tanamnya hanya menggunakan penopangnya itu dari kayu. Nah, kalau dari kayu kan waktu pas gempa kemarin tuh roboh, maka itu dibantulah dengan adanya sistem baja ini. Cocoknya di Mamboro ini jenis markisanya yang hidup di dataran rendah, itu passiflora ini yang ungu, itu cocoknya di dataran rendah. Kan markisa ini ada 2 jenis, ada yang hidup di subtropis dengan di tropis. Ini cocok dia di daerah tropis ini, passiflora. Ya Tribuners, itulah tadi laporan wartawan kami Salam terkait kebun buah markisa yang ada di Palu Utara. Untuk Saudara Salam, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.